Selamat siang semuanya. Selamat sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa saya panjatkan doa kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rezekinya, saya bisa mempresentasikan tugas saya ini. Izinkan saya membuka presentasi ini dengan topik peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial. Perkenalkan, nama saya Joyce Angelina dengan NIM 2102010094. Anak adalah anugerah dari Sang Pencipta. Bagi semua orang, anak adalah hal yang luar biasa yang diamanahkan Tuhan. Orang-orang di sekitarnya paling dekat dengan anak adalah orang tua, di mana baik orang tua maupun anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Anak juga adalah generasi masa depan bangsa untuk memajukan atau membangun masa depan negaranya menjadi lebih baik. Peranan besar yang ada pada anak harus dididik, dibina, dan dibesarkan dengan benar agar mereka menjadi generasi bangsa yang baik untuk membawa negaranya menjadi lebih baik. Anak-anak yang berkembang di era milenial tidak menutupi kemungkinan untuk dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang saat ini. Anak-anak ini mempunyai karakteristik di mana perilaku tergantung terhadap teknologi yang sangat tinggi. Di era milenial ini berkembang teknologi dan informasi sangat berkembang pesat. Seluruh aspek dalam masyarakat sudah mulai dimasuki dan dipengaruhi oleh teknologi dan informasi, termasuk pada kalangan anak remaja yang tergolong sebagai anak milenial. Perkembangan teknologi dan informasi, aktivitas dan kebutuhan menjadi lebih mudah untuk dilakukan dan dipenuhi untuk masyarakat. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi ini pasti mendatangkan dampak negatif, di mana dampak tersebut dapat merusak generasi bangsa apabila tidak mempunyai sikap kritis dan selektif dalam menanggapi era milenial ini. Kita ketahui bersama-sama di zaman modern, perilaku anak-anak milenial ini ditandai dengan semakin kuatnya penggunaan gadget. Maka sebagai orang tua, bagaimana mereka mengembangkan pola asuh agar menciptakan generasi bangsa yang tidak mendapat pengaruh negatif dan era milenial. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam menanamkan norma dalam mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi anak. Orang tua harus memberikan contoh kepada anak terhadap hal-hal yang baik dengan menggunakan semua teknologi atau media dengan bijak dan untuk kepentingan yang positif. Pendidikan merupakan modal dasar dalam pembentukan karakter. Pendidikan bukan hanya belajar mengenai materi saja, akan tetapi melalui praktik dalam keseharian dengan lingkungan sekitar sehingga dapat membantu untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi generasi milenial. Pendidikan karakter menentukan perilaku seorang berjalan sesuai norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat. Tetapi pendidikan keluarga peranan yang utama dalam memberikan pengarahan, maka keluarga harus menjadi tempat penopang moral anak. Pembentukan pribadi anak juga berawal dari peran orang tua dalam keluarga, karena kepribadian perilaku anak sangat mudah terpengaruh dari luar, terutama di era digital saat ini. Sehingga keluarga merupakan awal dasar dalam pendidikan,
dalam mendidik, mengasuh, serta mengenalkan segala hal yang positif pada anak agar dapat bersosialisasi dengan baik pada masyarakat sebagai makhluk sosial dengan memberikan kontribusi positif pada lingkungan. Karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan dasar yang cukup efektif dan efisien dalam upaya mengantarkan generasi penerus dalam membekali kemampuan diri sang anak dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi generasi yang handal, terampil, tangguh, serta berkarakter. Maka peran orang tua sangat penting dalam keluarga sebagai lembaga pendidikan utama informal. Rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, bagaimanakah peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial. Dan yang kedua itu adalah implementasi peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial. Dan tujuan penelitiannya itu adalah yang pertama, untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial. Dan yang kedua itu adalah untuk mengetahui implementasi peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama itu manfaat secara teoritis dan yang kedua itu manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis itu adalah yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang peran orang tua dalam membentukkan kepribadian anak di era milenial. Yang kedua itu, bagi pembaca dapat menambah wawasan tentang pembentukan kepribadian anak di era milenial. Manfaat secara praktisnya itu, yang pertama, bagi orang tua dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan kepribadian anak di era milenial. Dan yang kedua itu adalah bagi penulis untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi kegiatan struktur atau EKT2. Baru kita akan memasuki kerangka teori. Pengertian orang tua itu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pendidikan pertama dari pendidikan terdapat kehidupan keluarga. Peranan orang tua terhadap anak-anak itu adalah merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian pada suatu proses yang terjadi. Peran sebagai kompleks pengharapan manusia terdapat caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan situasi dan fungsi sosial. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, yang dimana dimaksud dengan peran oleh menulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peran di sini lebih menitik keberatan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan atau keterlibatannya orang tua terhadap anaknya dalam proses belajar sangat membantu dan meningkatkan kontribusi anak tersebut. Pendidikan di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan anak di kelak kemudian hari. Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu secara sederhana, peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak atau kebutuhan anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berdoa, membekas dalam diri anak, karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Dalam pendidikan, keluarga harus memperhatikan saat
menggunakan perangkat digital. Perangkat-perangkat digital di antara lain seperti televisi, komputer, ponsel cerdas, komputer tablet, dan lain-lain. Maka sebagai tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu melalui sekolah. Tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal, di antaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tahanan fisik saja atau materi, juga pada mental atau rohani, moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal, di antaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja atau materi, juga pada mental atau rohani, moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara konsisten perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah didasari oleh teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah. Tugas utama keluarga itu bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Pembentukan karakter anak. Di sini kita akan memahami apa itu karakter dan juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu definisinya itu atau watak sendiri adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti atau tabiatnya. Karakter menunjukkan perilaku individu yang relatif permanen pada saat berinteraksi dengan lingkungan yang didasarkan pada pengetahuan tentang moral. Dalam kehidupan sosialnya, manusia seringkali dinilai dari karakter dan perilakunya. Sedangkan pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang baik, misalnya terkait dengan sikap jujur, toleransi, kerja keras, adil, dan amanah. Akan tetapi tanpa disertai iman yang kuat kepada Tuhan, karakter tersebut mungkin akan melampaui batas-batas ajaran agama. Dalam hal ini, sebagai contoh, karakter toleransi harus dibatasi dengan keimanan. Dari pengertian karakter atau pendidikan karakter dapat disimpulkan bahwa karakter yaitu sifat tabiat manusia yang terkait dengan kaidah moral seseorang yang dapat dibentuk dengan hasil interaksi manusia dan pengalaman hidup di lingkungan sekitar. Nilai-nilai pendidikan karakter itu yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh. Dalam melaksanakan ajaran agama, dianutnya toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua itu yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ketiga, toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat itu disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, yaitu tindakan menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil bau dari sesuatu yang telah dimiliki. Dan yang ketujuh itu adalah mandiri,
yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetik atau bawaan. Eh, Faktor genetik maksudnya faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya, atau bisa jadi gabungan atau komunikasi sifat dari orang tuanya. Dan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV, VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti handphone, internet, game, dan lain-lain. Lingkungan keluarga, tempat seorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat terpengaruh terhadap kepribadian anak, terutama dari cara para orang tua mendidik dan membesarkan anaknya. Cara orang tua dalam membentuk kepribadian anak itu, yang pertama, peranan cinta kasih dalam membentuk kepribadian. Jadi pada para ibu hendaknya jangan membiarkan anak-anaknya jadi korban panti asuhan, sebab lembaga-lembaga tersebut tidak dapat memberi kepuasan cinta kasih seorang ibu pada anak. Seorang ibu hendaknya berusaha mengasuh dan memberikan cinta kasih pada anaknya, misalnya dengan sering mengelus kepalanya sebagai ungkapan rasa cinta. Para ayah juga harus memperhatikan kebutuhan cinta kasih anak-anaknya, mendudukkan mereka di pangkuannya atau di sebelahkannya tanda kasih terhadap mereka. Cinta dan kasih inilah yang sebenarnya mampu membina kepribadian anak. Dan yang kedua itu tidak menghina dan mengurangi hak anak. Orang tua hendaknya berhati-hati, jangan sampai menghina anak-anaknya, karena penghinaan adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam pendidikan. Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur 1 bulan. Penghinaan orang tua terhadap mereka telah memberi dampak negatif. Ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak peduli dengan perbuatan dosa dan haram. Di sini kita akan membahas era milenial. Pengertian era milenial itu orang tua hendaknya berhati-hati, jangan sampai menghina anak-anaknya, karena penghinaan adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam pendidikan. Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur 1 bulan. Penghinaan orang tua terhadap mereka telah memberi dampak negatif. Ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak peduli dengan perbuatan dosa dan haram. Tantangan di era milenial ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa sekarang ini perkembangan teknologi tidak henti-hentinya terus menjadi sebagai canggih. Apalagi di zaman yang kita sebut milenial ini adalah zaman di mana semua manusia mengetahui teknologi, baik itu dari yang dewasa sampai ke anak-anak yang di bawah umur. Tetapi dengan asasnya teknologi ini justru membuat generasi muda
menjadi kehilangan pekerjaan karena teknologi yang semakin canggih. Banyak sekali para generasi muda yang ingin mendapatkan pekerjaan tersebut, tetapi justru teknologilah yang dipergunakan banyak orang sekarang ini. Pentingnya peran orang tua di era milenial. Di era sekarang atau biasa disebut sebagai era milenial merupakan zaman serba teknologi yang mana orang lebih memilih melakukan sesuatu secara instan. Menggunakan teknologi yang canggih dapat mempercepat suatu proses pekerjaan. Biasanya mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk nongkrong, mencari tempat-tempat yang sekiranya dapat menghibur, sehingga pergaulan bebas, kriminal, tawuran, kekerasan, konsumsi obat-obatan terlarang kerap terjadi di zaman sekarang. Kurangnya pengawasan, bimbingan, dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak. Karena anak akan leluasa berperilaku orang baik atau buruk. Kurangnya pengawasan, bimbingan, dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku anak. Karena anak akan leluasa berperilaku orang baik atau buruk. Bimbingan dan pelajaran pendidikan di sekolah tidaklah cukup untuk membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Di sini saya akan masuk pembahasan metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan memilih jenis peneliti tersebut yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam terkait peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial di Kecamatan Kuala Hilir. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian meliputi 3 macam, yaitu yang pertama informan kunci, yaitu merupakan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, yaitu keluarga terdekat dari kalangan remaja banyak 1 orang. Kedua, itu forman utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini, yaitu orang tua di Kecamatan Kuala Hilir sebanyak 7 orang. Dan yang ketiga itu adalah informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah masyarakat di sekitar Kecamatan Kuala Hilir. Dari hasil penelitian mengenai peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era milenial di Kecamatan Kuala Hilir, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu peran orang tua dalam membentuk karakter anak dilakukan dengan 3 peran orang tua, yaitu mendidik melalui contoh, perilaku, dan menerapkan kedisiplinan. Dan yang kedua itu adalah orang tua dalam peranannya membentuk karakter anak di era milenial, membiasakan anak untuk bersikap jujur, mandiri, serta disiplin. Dan juga orang tua senantiasa mendidik anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang.